jenis-jenis umpan atau lure untuk mancing teknik casting ya. Jadi di teman saya ini teman-teman semuanya bisa lihat ada beberapa jenis untuk mancing teknik casting. Oke, jadi nanti dalam video ini saya akan menjelaskan nama dan actionnya masing-masing lure ini di dalam air ya. Jadi nama dan actionnya bagaimana ketika ini di casting di dalam air atau di action dari lure ini sendiri ya. Jadi teman-teman semuanya simak video ini sampai habis. Oke, kita mulai dari yang bawah ini, pojok ini. Ini setahu saya ini namanya adalah soft rock ya, soft rock karena soft bahannya lembut ya, jadi dipanggil soft rock. Ini bahannya dari karet, ini soft rock ya, dan ini adalah gantinya atau sparenya. Oke, ini umpan ini adalah umpan top water. Top water artinya ketika ini di casting di air itu actionnya di permukaan air. Nah, jadi contoh ini airnya, maka dia akan di sini ya, top water, jadi actionnya itu mengambang di air ya. Action dari soft rock ini adalah top water atau di permukaan ya. Kita beralih ke sampingnya. Ini sampingnya pun sama juga, cuma berbeda bentuk juga warna. Ini soft rock juga, ini top water, termasuk ini juga, ini top water juga, soft rock juga ya, bahannya dari karet ya. Ini apa namanya, ini adalah untuk fungsinya kalau ada ininya, ini untuk menarik perhatian ikan ya atau pemangsanya. Di dalam air dia akan bergerak seperti ini, jadi ikannya tertarik, jadi dia akan menyambar umpannya. Jadi ini fungsinya untuk menarik perhatian ikan ya. Oke, kita beralih ke sampingnya. Kalau sampingnya ini bahannya memang soft ya, soft lure ya. Kalau yang ini soft rock karena ini bentuknya kotak ya. Ini setahu saya juga ini namanya soft lure juga, cuma action dari lure ini yaitu ketika di casting dia akan tenggelam ya. Actionnya ini di dalam air ya. Dan yang kalau ini untuk menarik perhatian ikan, dan kalau lure ini yang untuk menarik perhatian ikannya itu ekornya ya. Kalau di dalam air ekornya akan seperti ini, akan gerak-gerak seperti ini karena kita tarik ya, karena kita pakai teknik casting, kita tarik, ekornya akan gerak-gerak seperti ini. Maka ikan pemangsanya akan tertarik dengan ekor yang gerak-gerak seperti ini ya. Dan ini juga sama. Nah, kalau yang oranye kecil ini ya, ukurannya kecil banget nih. Kalau yang oranye ini namanya kalau nggak salah ini jig head ya. Kenapa panggil jig head? Karena ini kepalanya menggunakan kayak sejenis apa ya, metal jig, sejenis metal lah ya. Nah, ini untuk umpan biasanya kalau kita casting di muara-muara gitulah ya. Ini untuk umpannya kecil banget seperti ini, pakai jig head. Nah, actionnya di dalam air, dia tenggelam. Kita tarik, ini ekornya akan gerak-gerak ya. Ini ekornya yang gerak-gerak ya. Ini namanya jig head dan actionnya tenggelam ya, atau swim. Nah, ini sparenya satu. Oke, kita beralih ke yang atasnya. Oke, kalau yang sebelah sini ya sama ini adalah namanya metal jig
ya. Metal jig, kenapa metal jig? Karena bahannya ini terbuat dari bahan metal ya. Ini keras kayak semacam apa, kayak besi beratnya ya, tapi bahannya ini adalah metal karena kita disebut metal jig ya. Dan ini beratnya ini. Nah ini dia, ini beratnya 10 gram. Ini adalah 10 gram dan yang ini adalah 7 gram ya. Ini adalah 7 gram. Nah, untuk umpan ini biasanya para castinger memakai metal jig biasanya di muara atau laut ya, karena ini berat. Jadi kita pakainya di yang spot dalam ya, contoh laut atau di muara juga bisa. Nah, jadi untuk actionnya sendiri teman-teman juga bisa lihat bahwa ke sini beratnya sudah 10 gram. Tentu actionnya memang tenggelam ya. Ini namanya metal jig. Oke. Lalu kita beralih ke sampingnya. Nah, untuk ini ada rambut-rambutnya dan juga ada keliwir-keliwirnya. Ini setahu saya ya, namanya adalah spinner ya, spinner bite. Nah, ini berat juga. Nah, kalau ada ininya mestinya itu actionnya tenggelam atau di dalam air ya, actionnya menyelam ya. Oke, namanya spinner bite. Oke, untuk yang sampingnya ini adalah kayak ikan ya, kayak ikan. Dan kalau yang ini namanya crankbait ya, crankbait. Dan untuk actionnya itu dia menyelam, dia actionnya menyelam, dia tenggelam. Karena apa? Karena ini ada lidahnya. Ketika ini ditarik, dia akan seperti ini. Nah, dia akan menyelam karena ada lidahnya ya, crankbait. Ini actionnya menyelam, ukurannya kecil ya, ukurannya kecil ya, ini segini. Nah, untuk pemakaiannya biasanya di laut bisa, di sungai-sungai juga bisa, di muara juga bisa. Ini bisa dipakai, asal kalau yang kita pakai casting, kalau actionnya itu menyelam, kalau bisa itu cari spotnya yang enggak ada sangkutannya di bawahnya ya. Karena apa? Kita menggunakan triple hook. Kalau bawahnya kotor, kemungkinan besar lure ini atau lure kita yang pakai triple hook seperti ini akan mudah sangkut ya. Jadi kebanyakan kalau pemancing yang suka casting itu ada triple hooknya itu biasanya di muara atau laut-laut yang jarang sangkutannya atau bersih itu spotnya ya. Oke, kita beralih ke ini. Nah, ini hampir sama dengan ini. Ini actionnya tenggelam. Karena apa? Nah, ini teman-teman lihat tadi ya, penjelasan kalau ada lidahnya seperti ini pasti actionnya tenggelam. Ini namanya minnow floating. Nah, nanti ada penjelasan juga nanti ya, minnow floating. Apa itu floating? Floating yaitu ketika action lure ini kita lempar sampai di permukaan air ya, tanpa kita mainkan atau kita tarik ya, dia akan mengepung seperti ini aja. Nah, itu yang dinamakan minnow floating. Nah, lain nanti dengan jenis sinking ya. Kalau sinking itu nanti kita jelaskan lagi ya. Nah, kalau ini jenis minnow floating ya, actionnya itu menyelam.
Menyelam itu ketika kita tarik. Nah, kalau kita tidak tarik, maka dia akan timbul ke permukaan air. Nah, seperti ini. Contoh ini air ya, dia akan mengapung. Kalau kita tarik, dia akan menyelam seperti ini. Kalau kita berhenti tarik, dia akan timbul lagi. Itu kalau minnow floating ya. Oke, ini juga ada satu lagi. Cuma ini cuma perbedaan warna. Alih ke atasnya. Ini dia. Seperti yang saya katakan tadi, yang ini ya, itu adalah minnow floating. Nah, yang ini adalah minnow sinking. Apa itu sinking? Sinking yaitu actionnya itu tenggelam. Kalau umpan yang ini tadi kita lempar ke atas air, dia akan mengambang seperti ini. Nah, perbedaannya kalau sinking ini kita lempar ke air itu dia langsung tenggelam ya, karena dia sinking, karena dia berat ya. Ini dengan ini beratnya beda. Kalau yang floating itu ringan, kalau yang sinking itu ada beratnya sedikit ya. Jadi dia lempar, dia ke dalam air, ini lempar, dia mengapung. Kalau ini lempar ke air, dia akan terus tenggelam seperti ini ya. Jadi kalau ini lempar, dia langsung mainkan. Kita langsung sentak ya. Kalau ini lempar, kalau kita tarik, ini baru masuk. Kalau ini kita lempar, dia langsung tenggelam, dia langsung masuk. Perbedaannya seperti itu. Floating di atas, sinking di bawah, seperti itu ya. Oke ya, ini warnanya, ini tiga ini sama, minnow sinking. Actionnya di dalam air ya, atau menyelam. Ini lidahnya kecil. Kalau perbedaannya juga teman-teman bisa lebih mudah ya. Kalau minnow sinking lidahnya kecil, kalau minnow floating lidahnya besar, seperti aja ya. Oke, ini minnow sinking sudah. Yang berikutnya ini adalah ini sama. Ini mulutnya seperti ini ya. Bahannya mungkin hampir sama, cuma perbedaannya di mulut. Nah, ini yang ini kan ada lidahnya, ini enggak ada lidahnya gitu. Oke, jadi kalau yang ini namanya popper atau mini popper ya. Bentuknya seperti ini, mini popper. Bentuknya mulutnya agak bulat ya. Actionnya ini top water. Nah, kenapa top water? Karena bahannya ini ringan, dan untuk actionnya itu seperti ini. Kalau kita tarik, mulutnya seperti ini. Kalau di dalam air, ini airnya seperti ini ya, dia akan menimbulkan suara percikan, prok prok. Nah, cara nyentaknya juga kita sentak-sentak pelan-pelan, set set gitu ya. Jadi dia akan bergerak dan menimbulkan percikan air. Percikan air itu yang membuat ikan tertarik dengan percikan-percikan itu ya. Ini namanya mini popper. Actionnya di top water. Oke. Untuk yang berikutnya ini, kalau yang ini namanya, kalau orang-orang angler atau teman-teman castinger yang sudah profesional ya, kalau saya sih masih pemula gitu ya. Kalau ini angler semua angler semuanya biasanya menyebut ini dengan lure WTD, walk the dog. Nah, ya tahu, kalau saya sih biasa menggunakan yang sebutannya mudah-mudah lah ya. Kalau saya mudahnya pakai stick bait. Nah ya, stick bait. Nah, itu bentuknya seperti ini ya. Ini enggak ada lidahnya. Ini namanya stick bait atau WTD, walk the dog, atau pensil ya, karena bentuknya seperti pensil. Dan action yang ini adalah top water. Nah, kalau actionnya ini dia akan zigzag jalannya, sana sini sana sini ya. Kita mainkan retrieve-nya juga kita pakai gini lah, set set
set set set gitu lah. Jadi dia akan bergerak kanan kiri gitu. Nah kalau yang ini, kalau yang action paling saya suka action yang ini ini adalah umpan, namanya kalau nggak salah ini swim bait. Kenapa swim bait? Karena ini berenang, actionnya benar-benar kayak ikan hidup, betul-betul ikan hidup ini actionnya. Saya sudah coba kemarin di sungai ya, karena saya penasaran actionnya seperti apa nih ya. Ini actionnya menarik banget ya, bentuknya kayak ikan betul-betul ikan ya. Dia actionnya bisa bergoyang seperti ini, nah lentur seperti kayak bener-bener ikan lagi berenang. Ini actionnya kalau ditarik ya nih. Ini namanya swim bait dan actionnya memang di dalam air ya, swim bait. Oke, kita beralih ke yang atas ini. Ini namanya jump frog, dancing frog weight bearing ya, Boyd. Itu dari produk Boyd, ya. Ini weight bearing, ada bearingnya dalamnya. Bunyi itu yang membuat ikannya tertarik ya. Kalau lure ini tanpa kita mainkan, actionnya itu dia akan tenggelam karena ini berat ya. Kalau kita mainkan, kita retrieve, kita tarik, dia actionnya akan di atas air. Dia akan bunyi seperti ini, goyang-goyang, dancing ya, seperti itu ya actionnya. Nah untuk yang ini juga sama, lebih kurang ya. Ini namanya Jaws frog Boyd ori, ini dari Thailand ya. Actionnya juga sama, ini top water, tanpa dimainkan dia akan tenggelam. Kalau dimainkan, kalau kita tarik gulung benangnya, dia akan mainnya di top water. Oke, yang berikutnya juga sama, ini actionnya ini top water juga, ada bearingnya juga, ini namanya. Nah ini kalau nggak salah apa namanya ya, wood frog. Nah bentuknya katak, bahannya dari kayu, namanya wood frog atau katak kayu. Ada bearingnya juga. Nah kalau yang ini kayak sejenis popper ya, kayak jenis popper, tapi belakangnya sini ada kailnya, ada apa namanya ini, nah ya, ada karet-karetnya. Actionnya juga top water juga ya. Nah yang ini sama juga, kalau yang ini Jaws frog, kalau yang ini Jaws mini, karena ukurannya memang lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil. Actionnya sama juga, top water. Kalau yang ini namanya saya lupa lah, tapi kalau teman-teman semuanya biasanya kalau mancing ini biasanya untuk ikan-ikan yang karakternya itu agresif, kayak toman atau gabus atau yang agresif itulah. Jadi ini kan panjang, dari sini sampai sini kan panjang. Kalau toman itu kan mulutnya besar, kalau sini langsung leader, biasanya kena gigi dia langsung putus. Jadi ada tambahan ininya, jadi lurnya lebih panjang ya. Nah dia akan seperti ini, kalau ditarik di dalam air dia akan menimbulkan percikannya dari kincir ini ya. Oke, ini namanya juga actionnya juga frog top water ini. Oke, yang terakhir ini ada dua lure, perbedaan warna saja ya. Kalau yang ini namanya whopper plopper. Nah actionnya top water, karena apa? Karena di belakangnya sini ada baling-balingnya ya. Karena kalau kita casting, kita lempar ke air, dia akan mengapung, tipenya kayak floating ya, tapi namanya whopper plopper. Nah untuk menarik perhatian mangsanya, kalau kita tarik ini, dia akan bergerak kayak baling-baling di air. Nah jadi dia akan bising lah di air, itu bising, berisik gitu ya.
Nah, dia akan memutar seperti ini, jadi airnya akan menimbulkan percikan-percikan air. Baling-balingnya dia akan seperti ini ya, dia akan muter. Actionnya top water, namanya whopper plopper. Oke. Oke, jadi teman-teman semuanya, begitu tadi penjelasan sebisa dan setahu saya ya, dari nama lure dan juga actionnya ya. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rino Pancing.